Itu pada prakteknya turunan-turunan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu belum dilaksanakan dengan baik gitu. Apa namanya ya, budaya hukumnya lah. Konsekuensi-konsekuensi dari situ hukumnya lah gitu. Budaya hukumnya itu bagaimana dia dijalankan di dalam satu masyarakat itu. Perangkat yang udah ada tapi nggak dipakai itu sebenarnya menandakan bahwa budaya hukumnya belum jalan. Itu penting untuk bisa. Halo pemirsa TV One, jumpa lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam acara podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini kita kedatangan Holil Mahmud. Apa kabar Mas Holil? Baik. Waduh, orang Holil hebat Mahmud. Yoi. Atas nama pasar semuanya begitu dahsyat. Ini menurut gua memang orang hebat. Kenapa orang hebat? Nanti kita akan dengerin cerita apa aja yang bisa Mas Holil sampaikan di podcast Bareng Orang Hebat ini. Dan Holil kita ketahui sebagai salah satu founder dari Efek Rumah Kaca dan juga di tempat kita berada ini kios ojek kios Iya. di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan kita akan ngobrolin bagaimana pemikiran-pemikiran Holil dan juga sepak terjangnya Holil di industri musik. Mungkin tidak hanya di industri musik, tapi mungkin ada kaitannya sama ranah hukum, sama ranah akademik gitu ya, yang membuat seorang Holil bisa membuat banyak pergerakan-pergerakan. Oke Mas, gue mau mulai dari bagaimana lu akhirnya mendedikasikan diri di musik, tapi kan lu juga akademik ya Mas? Oh enggak sih, gue akademik. Gue nggak pernah formally ada di Forum-forum akademik. apa namanya institusi Institusi akademik ya. Gue nggak pernah ngajar. Pernah ditawarin tapi kayak nggak berani gitu untuk ngajar, jadi belum ada waktunya juga yang akhirnya gue belum mau kesana gitu ya. Tapi ya emang gue sempet sekolah setelah lulus S1 gue sekolah master, ngambil master. Dan Itu aja. Dan nggak banyak musisi yang concern sama hal itu. Konteks gue akademik mungkin bukan di ranah pengajaran atau universitas lu jadi dosen atau apapun itu ya Mas, tapi lebih kepada pemikiran gitu. Karena menurut gue nggak banyak musisi yang mikirnya tuh secara akademik gitu ya, punya analisis, punya banyak metode-metode dalam mencapai pergerakan-pergerakan lu gitu ya. Karena gue sama Holil nih by the way, kita ada satu grup yang memang fokus ngobrolin pergerakan-pergerakan permusikan ya gitu ya. Jadi kayak di situ gue mengenal Holil, ternyata memang beda gitu kalau orang yang punya metode pemikiran yang runut segala macam tuh akan lebih oke gitu. Nah, gue tuh adore gitu Mas dengan sifat atau pemikiran yang seperti itu. Gimana caranya lu punya ketertarikan di hal itu gitu? Apa memang secara nature-nya lu udah di situ gitu, udah secara karena keluarga juga atau apa gitu Mas? Ya. Kalau pemikiran, gue kadang merasa tergerak tuh, misalnya kita ada dalam satu lingkungan yang sama ya, tapi kita mendapatkan inspirasi yang sama, tapi karya kita yang kita hasilkan dari inspirasi yang sama itu bisa berbeda jauh, karena bagaimana kita mengolahnya itu satu sama lain beda gitu. Misalnya kita lihat pemandangan di pantai, kita sama-sama pelukis ya, tiba-tiba lukisan gua sama lukisan lu kok beda jauh ya rasanya, nyawanya. Kan itu jadi bergantung dari individu itu memeras, lalu mensarikan dari sumber yang sama, dari sumber yang sama, tapi terus dia bisa mengolahnya menjadi sesuatu hal yang mungkin ya kok bisa lebih berbeda gitu orang ya. Kita banyak orang yang
yang kayak gitulah ya. Dan kita kayaknya dia dengerin hal yang sama, tapi kok hasilnya kok bisa bagus gitu ya. Itu kalau gue telusuri, jadi bagaimana dia mengambil saripati dari satu hal itu beda gitu. Jadi bagaimana dia, misalnya gini, lu sama gue juga baca buku yang sama, tapi dari situ tulisan yang lu hasilkan beda. Dan gue beda gitu ya. Misalnya punya lu jauh lebih berbobot, lu makan apa lu gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kita kan nah itu kan sebenarnya kita bisa lihat oh ya apa sih yang membuat orang itu bisa jadi bikin memeras itu saripatinya keluar semua terus lu bisa jadiin hal yang lain. Nah, itu kan tergantung dari dia dulu hidupnya gimana, budaya yang membentuknya kritisisme atau kehausan dia akan satu hal ya untuk bisa memberi nilai tambah dari satu karya yang dia lihat terus dia olah jadi hal yang mungkin dia bisa produksi lagi dengan nilai tambah yang lain. Itu kan perlu satu skill yang mana itu dihasilkan dari proses dia yang panjang gitu ya. Prosesnya yang panjang. Jadi ya gue merasa gue selalu ingin berubah, dalam artian gue juga bosenan. Nah itu sebenarnya juga salah satu trigger. Untuk membuka diri. Gue masih misalnya nih kalau dalam konteks ERK ya, ERK zaman dulu dan sekarang, ERK dulu banyak pergi-pergi nonton festival, ngelihat band-band lain, lalu musik ERK ini tempatnya di mana, mencari sela-sela yang belum terisi oleh mereka juga ya. Selain mungkin memang kita senang sama musiknya itu, tapi kita bisa memetakan ya musik ERK tuh agak di sini nih, nggak mainstream banget, tapi juga nggak terlalu underground. Nggak terlalu underground, tapi secara muatan lirik juga tempatnya di sini gitu. Nah itu kita masih sering ya, sampai sekarang ternyata walaupun kita nggak sering ke tempat banyak band gitu ya, nggak sesering zaman dulu, tapi kita punya tempat sekarang yang orang bisa main gitu. Akhirnya dari situ kita nggak perlu pergi-pergi jauh-jauh untuk ngelihat perkembangan. Jadi sini salah satunya di kios ini kita ngelihat perkembangan musik gitu ya. Dari situ kita belajar juga dari yang muda-muda apa sih sebenarnya yang menarik yang ditawarkan sama mereka gitu. Lalu mungkin kita bisa terapkan nggak di musiknya ERK seterusnya gitu. Jadi kita emang berusaha terus berubah gitu ya, selain kitanya memang bosen dan kadang-kadang memang nggak ada rem juga untuk eksperimen dalam hal yang kecil-kecil aja, misalnya kayak musiknya geser dikit-dikit gitu ya, tapi kita nggak pernah canggung untuk melakukan itu, sehingga kalau ngelihat warna musik ERK ya emang geser terus, dan itu menurut gua membantu sih, sehingga kita nggak gagap. Zaman berubah terus, kitanya juga harus berubah menyesuaikan gitu. Dalam hal kehausan akan topik yang akan diangkat itu, gue juga selalu membuka diri, membaca banyak hal untuk bisa menyerap apa yang membuat kita gelisah, masyarakat gelisah, diri kita gelisah gitu ya. Dan mungkin semakin tua semakin hati-hati, karena semakin banyak membaca semakin takut salah, semakin semakin lebih ingin lebih holistik pandangannya gitu. Jadi emang pandangan dan dampak nggak sih? Nggak tahu juga ya kalau dampaknya, kita belum pernah ngukur. Belum pernah ngukur, tapi paling nggak untuk bisa mencapai itu, atau misalnya kemampuan menulis gue rendah nih ya sebenarnya gitu ya, mungkin dalam hal produktivitas gitu, misalnya gue bikin lagu itu suka lama banget gitu, akhirnya ya udah gue harus banyak baca gitu. Dan itu terjadi juga atau didukung juga dengan sekarang punya toko buku juga kan, jadi sebenarnya kita bisa memilih buku-buku mana yang bagus buat mensupport delivery cara kita menulis gitu ya, delivery. Jadi menurut gue perkembangan ERK dalam delivery baik secara musikal maupun lirik masih dalam track yang benar. Kita menuju ke sesuatu hal yang kita belum tahu sampai di mana, tapi kita puas dengan perkembangannya. Dengan prosesnya dan perkembangan. Iya, dengan prosesnya gitu. Zaman dulu gue
kayak gini karena pengetahuannya kayak gini. Sekarang bergeser terus gitu ya. Walaupun dalam titik-titik tertentu kita bisa menghargai gitu. Tapi sebagai diri kita sekarang gitu kita ngelihat oh itu ada kelemahan sebenarnya ini ya. Aransemen harusnya mungkin bisa kesini aja gitu. Itu kita bisa analisis sekarang gitu ya. Oh ya kita coba kalau kita punya song structure kayak dulu, berarti sekarangnya tuh kegagalan-kegagalan zaman dulu waktu album pertama kedua itu kita benahi di album berikutnya. Itu terus sih kita lakukan evaluasi sehingga ya kita bergeser terus menerus dan nggak tahu sampai kapan ya kita emang kayaknya yang ajak adalah perubahan itu ya. Perubahan terus menerus. Keniscayaan itu ya, perubahan itu Iya adalah keniscayaan. sih, iya kayaknya karena dunia kita berubah terus juga. Kita jadi emang. Tapi yang menarik Mas dari itu kan dari proses lu berkaryanya gitu ya. Tapi di luar karya lu sebagai individu kan juga aktif banget tuh menyuarakan katakanlah edukasi. Buat gua adalah lu banyak mengedukasi dengan pandangan-pandangan yang progresif ya di musik gitu ya, terutama dalam hak dan hukum yang kita banyak nggak tahu nih gitu ya. Yang belum lama ini tuh kan soal royalti apa segala macam gitu ya. Di situ lu banyak memberikan pandangan yang mana memang diterima bahkan sama senior-senior gitu. Dan akhirnya mereka sangat mengandalkan lu untuk menyertakan pemikiran lu di dalam organisasinya gitu. Nah itu boleh cerita nggak Mas, kekhawatiran terbesar lu apa sih sampai akhirnya lu benar-benar mau intuit banget gitu dengan kondisi ini gitu. Sebenarnya gue pemahaman gue terhadap hak cipta tuh juga sama-sama aja main lainnya. Sama-sama meraba. Iya sama-sama meraba gitu ya. Gue bahkan lebih dulu familiar dengan gerakan Copy Love. Jadi album RK kita bagikan gratis di website RK di era-era orang banyak mengakses website. Pas kita Kamar juga Gelap ya? Sebenarnya Synesthesia awalnya, lalu kita tahun 2015 gitu ya, terus kita punya website, lalu lagu-lagu RK bisa di-download gratis di sana. Itu Synesthesia ya? Kamar Gelap belum Synesthesia, akhirnya album Kamar Gelap dan dilakukan juga? Iya, album Kamar Gelap dan album pertama RK juga cemplungin ke situ, orang bisa mendownload gratis. Dan ternyata dari situ kita menyadari bahwa orang hidup dengan bubble-bubble yang berbeda. Bubble-bubble yang ternyata hidup di platform-platform itu nggak pernah tuh dia mengakses ke website RK. Dalam artian, gue nggak tahu persisnya gimana, tapi ternyata walaupun kita udah membelikan gratis, zaman dulu sebelum ada streaming, orang yang download untuk beli, ya tetap ada. Jadi memang itu kayak mereka nggak tahu, nggak punya waktu untuk cari tahu apakah ini lagu ada gratisnya atau enggak. Tapi ada misalnya di platform itu, ya dibeli gitu. Nah, itu dari situ kita tahu ada bubble-bubble. Nah, jadi emang dulu kita juga banyak menggunakan Creative Commons, gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa dalam konteks hak cipta musik itu ya yang undang-undang hak ciptanya itu rezimnya sangat musik dibandingkan cabang seni yang lain gitu ya. Kayak foto, film atau misalnya teater, tari gitu. Nah, itu kayak penting juga, dan gue merasa bahwa gue merasa sebelum sampai ke hak cipta itu bagaimana dinamika masyarakat untuk bisa menuntut hak-haknya itu penting buat kita. Jadi masyarakat itu tahu hak dan kewajiban mereka hidup bermasyarakat itu sangat menjadi bagian yang bisa mewarnai demokrasi dalam satu negara. Jadi kalau ada teman-teman yang ternyata punya hak dan mereka nggak tahu dan haknya itu sebenarnya layak untuk diperjuangkan gitu. Menurut gue itu bukan hanya baik buat penegakan hak cipta gitu ya, tapi juga baik buat kehidupan berdemokrasi. Karena kan itu bagian dari dinamika di negara-negara yang demokrasinya baik itu perseteruan hak dan kewajiban itu terus-menerus ada tarik-menarik. Termasuk di dalamnya soal
individual property, Iya, iya. individual property gitu ya. Jadi gue merasa bahwa dengan orang aware akan hak dan kewajibannya, walaupun nggak harus dengan cara keras ya, kita bisa berdialektika, ngobrolin, orang pencipta lagu punya hak apa, pendengar punya hak apa, performer punya hak apa gitu. Itu dari situ kita mulai tahu user punya hak apa, kita mulai tahu oh dinamikanya begini, semua kalau bisa jangan ada yang untung paling besar semua harus dibagi rata, atau kalau jangan sampai rugi semua satu orang gitu, yang lain untung, itu kan nggak fair ya. Dari situ ya gue mencoba belajar bareng-bareng sih sama teman-teman, tapi berbasiskan bahwa karena gue dulunya juga menekuni copyleft, gue cukup mengedepankan kepentingan publik lah gitu. Kepentingan publik tuh jadi yang Utama. Iya, utama. Karena kita sebelum jadi pemusik, sebelum jadi pencipta, Masyarakat kita pendengar, pendengar. iya, konsumen gitu. Kita masyarakat gitu. Jadi kita jangan ketika kita jadi Produsen. pencipta sekarang gitu kita lupa bahwa kita ada produsen. Menarik gitu. nih. Iya, jadi gue selalu berangkat dari situ ya, dan itikat baik misalnya untuk berlaku adil tuh harus ditempatkan terus, dan kita bisa memposisikan diri kita hanya nggak dari satu aspek gitu ya, tapi dari aspek ya kita mungkin user juga, kita mungkin pengguna juga gitu ya, atau konsumen gitu ya. Selain kita mungkin sekarang kalau gue bisa jadi gue produsen ya, karena gue pencipta lagu gitu, gue performer juga gitu. Jadi emang lebih banyak aspek yang harus dilihat supaya nggak hanya mementingkan satu pihak aja biar bisa jalan semuanya. Kalau semuanya merasa terakomodasi gitu, kan dia bisa jadi lebih hidup gitu, lebih jalan ekosistemnya gitu ya. Bukan berarti persoalan hak dan kewajiban itu selesai juga kan, tapi ini memang lebih hidup jadinya. Betul. Gitu Jadi kan? kalau ada hal yang kurang pas bisa di-challenge sebenarnya di kita mau cari tahu, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri juga, karena itu penting sih. Kita merasa diri kita kebenaran tunggal tuh juga repot ya. Itu yang banyak terjadi deadlock dalam diskusi sih. Kalau kita merasa kita paling benar, itu udah susah sih. Bahwa kita mengutarakan pendapat, lalu orang lain mengutarakan pendapat, kita nggak setuju sama pendapat itu juga nggak apa-apa. Tapi kita nggak merasa kita paling benar, kita paling benar gitu ya. Iya. Menarik. Dan ya ini pun terjadi kan belakangan ini, ya kasusnya Dewa Once, terus kemudian Kosan Kotak gitu ya. Dan ya kalau gue nih sebagai penikmat lagu, jadinya kan bingung ya. Gue harus dengerin yang mana nih. Terus kita lihat bahkan di kolom komentar pun juga pendapatnya tuh yang menurut gue ya, karena kita concern dan membahas hal itu gitu, jadi kemana-mana gitu ya pembahasannya, dan membuktikan juga kalau market kita nih ternyata memang belum teredukasi dengan baik perihal ini gitu ya. Artinya menuju kehidupan yang tadi gitu ya, menuju industri yang hidup itu kayaknya masih jauh gitu, Mas. Sepakat nggak lo? Iya, Mas, pelan-pelan sih emang, karena sejujurnya walaupun Undang-Undang Hak Cipta udah ada sejak 2014 gitu ya, yang sekarang nih ya, sebelumnya udah ada dari lama kan. Udah lama, ya. Terus revisi terakhir tuh 2014 yang akhirnya menelorkan LMKN ya gitu ya. Itu pada prakteknya turunan-turunan dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu belum dilaksanakan dengan baik gitu. Apa namanya ya? Budaya hukumnya lah. Konsekuensi-konsekuensi dari situ. Contohnya, jadi kan kalau ada perangkat hukum yang bisa berjalan dengan baik, itu ada idenya gitu kali ya, terus ada tools-nya, dan ada, gue mungkin agak salah nih, tapi ada budaya hukumnya lah gitu. Budaya hukumnya itu bagaimana dia dijalankan di dalam satu masyarakat itu. Nah, misalnya konsekuensi dari Undang-Undang Hak Cipta, bahwa ada mechanical rights, ada performing rights, nanti ada bagi lagi, ada macam-macam gitu ya, ada hak terkait segala macam. Itu pengetahuan itu kan nggak merata ada. Jadi gimana mau dipakai, orang nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya perangkat yang udah ada tapi nggak dipakai itu sebenarnya menandakan bahwa budaya hukumnya belum jalan. Itu penting untuk bisa, kalau ternyata orang udah pakai semua, terus ada problem kan kita bisa selesaikan. Kalau ini
eh, apa namanya? Belum kepake, tapi Masyarakat belum problem. tahu. Masyarakat belum tahu. Jadi pada satu sisi sosialisasinya itu masih harus gencar dilakukan. Kedua, ketika ada masalah, kita bisa menganalisis masalahnya apa, lalu mencari jalan keluar yang tepat Iya. apa gitu. Iya. Misalnya kalau gue mengedepankan isu publik ya, ya larangan lagu itu pasti akan membuat nanti orang khawatir untuk bisa mengkonsumsi atau mengkonsumsi lagu seseorang yang bukan ciptaannya. Iya. Nah, kalau cara kita mengkonsumsi kan beda ya. Iya. Zaman dulu tuh jelas batasannya antara produsen sama konsumen. Kalau zaman sekarang kan udah cair ya, antara orang itu sebenarnya dia konsumen tapi dia produsen juga, produsen kebudayaan lainnya gitu. Prosumen ibaratnya gitu. Jadi itu udah cair. Nah, ketika perubahan bagaimana kebudayaan diciptakan gitu ya, atau kebudayaan hidup gitu ya. Lalu ada satu pertentangan di masyarakat yang dia bisa menghambat perkembangan kebudayaan itu kan lama-lama jadi ciut, dia mati. Harusnya dia berkembang, dia malah ciut karena gue takut nanti gue dituntut. Akhirnya orang nggak bisa berekspresi, nggak mau cover. Padahal sebenarnya budaya cover itu sekarang juga udah jadi bagian sehari-hari gitu nggak sih, kita melakukan jadi tatanan sosial juga ya. Iya gitu. Jadi dari situ sebenarnya bahwa dari situ kita perlu berdialektika, ini sesuai nggak dengan undang-undang, lalu apakah undang-undangnya udah bisa menyerap semangat zamannya sekarang ini. Kalau dia enggak, berarti apa yang harus kita adaptasi lagi gitu, karena biasanya memang perangkat hukum selalu terlambat. Nah dari situ kekhawatiran kalau larang-larang nanti budayanya nggak berkembang, padahal sebenarnya permasalahannya kan individunya ya, keadilan ya terhadap pencipta, yang mana itu kasuistis individu-individu, bahwa banyak orang yang merasa kurang adil itu nggak bisa kita nafikan, itu konkret benar. Tapi juga jalan keluarnya nggak bisa mempengaruhi yang banyak lain. Itu dalam artian bukan nggak bisa sih, bahwa mungkin dari masyarakat maupun dari pemerintah sadar juga bahwa kalau dibiarkan terus-menerus ini semua orang melarang-larang konflik-konflik ini akan menyebabkan publik yang lebih luas jadi takut dan kebudayaan jadi menciut gitu ya, dia nggak berkembang. Jadi emang bisa jadi Dirjen Kebudayaan mesti ikut turun tangan untuk bisa mencari jalan tengah gitu. Yang pasti sebenarnya gini, ketidakadilannya itu apa ya, karena rupiah pembagian. Pendapatan ekonomi kan itu real ya, karena real. Tapi juga kalau dari argumen-argumen yang kita dengar adalah bahwa moral. Apa? Ada moral juga di bawah-bawah kan? Iya, kalau moral sih mungkin itu jelas ya, harus ya, bahwa moral penciptanya siapa itu harus di acknowledge, nggak boleh ada terpinggirkan gitu. Lalu misalnya kalau dia pendapatan performer lebih besar daripada pencipta lagu, pencipta lagunya itu kurang mendapatkan manfaat gitu. Oke, akhirnya mungkin regulasi yang ada gimana? Sekarang kalau nggak salah 2% dari apa gitu ya, pencipta 2%. Lagu dapat. Emang itu udah jalan atau belum gitu ya? Kalau itu belum jalan, pantesan aja nggak dapat gitu. Karena sebelum tahu apakah kebudayaan, tadi kan budaya hukumnya ya, orang dijalanin apa enggak itu, jangan-jangan orang udah pada minta naik tarifnya kurang tuh. Padahal sebelumnya sebenarnya mungkin karena dia belum dijalankan dengan baik, jadi tarif yang 2% ini terasa kecil, belum dinikmati oleh si pencipta lagu. Iya mungkin ya gitu ya, belum dinikmati. Gue nggak dapat apa-apa tuh dari karya gue karena ya emang belum dikelola dengan baik kali. Oke, berarti kan permasalahannya bukan di hukumnya, bukan di aturan. Iya, soal apanya ya, kekuasaan untuk bisa melarang atau enggak, tapi sebenarnya implementasinya nih 2% ini belum jalan dengan maksimal sehingga belum dapat manfaatnya. Kalau udah jalan dengan maksimal tapi manfaatnya kecil, baru kita ngomongin tarif. Kalau kita ngomongin tarif mau naik, berarti usernya kumpul nih, mungkin nggak lu bayar segini. Kan kita nggak bisa ujuk-ujuk orang nggak pernah biasa bayar royalti, tiba-tiba disuruh bayar royalti yang mahal. Nanti orang malah menghindar. Kan sebenarnya undang-undang 2014 itu muncul karena pada tahun 2011-2012
orang bayar royaltinya itu mahal dalam artian yang nagih bukan satu orang. Iya, banyak orang. Banyak orang kan mahal juga sebenarnya kan kalau cuma Jadi yang nagih. berkali-kali. Iya, jadi berkali-kali kan mahal juga Iya. gitu. Jadi dari situ aja udah ada presiden. Kalau kita belum terbiasa bayar royalti, tiba-tiba harus bayar royalti mahal. Dalam konteks 2011-2012 itu adalah berkali-kali bayar ya. Itu kan orang jadi protes. Akhirnya muncul 2014 undang-undang itu, LMKN ada untuk jadi satu pintu payungnya. Nah ini kan sama. Jadi coba dulu 2012 orang terbiasa dulu bayar yang 2%. Kalau nanti dia yang 2% itu udah maksimal tapi masih aja dirasa sedikit nggak fair, ya kita naikin bisa juga tuh. Nah dari situ sebenarnya peran pemerintah itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik yang luas itu penting banget sih. Termasuk bukan hanya hukum ya, tapi kebudayaan, karena ini kalau orang larang terus ya, kebudayaannya menciut. Jadi kita sebagai publik juga dirugikan. Dan lo khawatir pasti. Gue khawatir karena gue sebagai pendengar musik gue juga jadi takut ya. Iya, gue juga takut gitu ya. Itu sih, dan mungkin ya perlu masyarakat perlu tahu hak cipta itu apa gitu dalam skop yang lebih besar lagi. Misalnya kalau dalam konteks user, dia bisa ikut kontribusi dengan gimana, dengan bayar kah gitu, dengan apa, dengan patuh pada ini gitu ya. Kalau emang dia mau support artis tertentu ya dia mungkin bisa cari tahu lagi gimana cara supportnya gitu ya. Lalu masing-masing itu tahu hak-haknya juga ya, termasuk performer sama pencipta gitu. Jadi meminimalisir potensi konflik. Misalnya kan kalau di luar negeri kalau kita rekaman itu ada lognya, records. Ya kalau kita masuk studio ada recordsnya. Harusnya kan dengan sudah dipecah-pecahnya hak-hak itu sebuah keniscayaan kita harus punya catatan itu. Kita nggak punya. Itu kan artinya sebenarnya undang-undang hak cipta yang udah menyediakan jalurnya itu belum kita gunakan jalurnya. Sehingga kita masih sering ada dispute. Enggak, gue pencipta lagunya gue paling banyak di sini proporsinya. Enggak, waktu itu gue juga bikin not ini gue gitu. Ini kita ribut lagi. Sering ribut antar band gitu ya, antar pencipta lagu. Bahkan mungkin ada yang dia merasa menciptakan tapi namanya nggak di acknowledge, nggak pernah dapat share. Itu kan juga potensi konflik. Nah itu harusnya dengan adanya Undang-Undang 2014 itu kita berubah semua nih. Perilaku kita, idealnya berubah semua. Kita masuk studio, kita catat. Nanti jadi itu bagian untuk metadata lagunya juga fungsinya. Kita catat siapa aja yang kontribusi, yang nggak kontribusi. Kalau bisa keluar dari studio dulu deh, biar nggak nantinya ke depannya nggak ada konflik. Itu kan penting juga. Itu harusnya turunan dari terciptanya adanya Undang-Undang 2014 itu yang sudah mengakomodir berbagai hak itu. Jadi menurut lu 2014 tuh sebenarnya udah ideal ya? Kalau sekarang sesuai zaman belum, tapi itu udah ada, itu udah jadi ketentuan hukum kan. Ya udah kita ikutin dulu aja. Karena kita mau rombak itu kan mahal juga, belum tentu lama juga gitu ya. Kecuali ada dorongan yang kuat seperti waktu 2011-2012, dorongan yang kuat itu orang nggak mau bayar, Horeca nggak mau bayar royalti karena ditagih berkali-kali, akhirnya muncul Undang-Undang 2014 sekaligus ngedandanin undang-undang sebelumnya itu ya, yang mungkin dirasa udah kurang pas lagi karena zaman udah berubah. Tapi sekarang zaman juga udah berubah nih. Sebenarnya kita harus menginventarisir mana-mana aja dari aspek-aspek undang-undang hak cipta yang udah harus ikut direvisi supaya lebih pas lagi dengan situasi sekarang. Gitu. Itu juga. Cuma poinnya di Undang-Undang 2014 belum dijalankan dengan baik aja kan? Yang udah ada itu belum dijalankan dengan baik sehingga ya masih banyak keluhan-keluhan. Padahal sebenarnya zaman terus berkembang. Ya. Jadi kayak ketika lu emang zaman nggak bisa dibendung nih gitu ya. Tapi sayangnya lu di undang-undang yang udah dibentuk pun juga nggak melakukan gitu kan. Jadi jadi kayak double problem gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi kita selalu keteteran untuk mengikuti perubahan zaman dan regulasinya, bahkan udah bisa mengakomodir, tapi perilaku kita belum. Perilaku kita itu belum. Bahkan lebih telat daripada regulasi yang udah ada. Harusnya kan perilaku kita lebih cepat daripada regulasi. Ini ternyata dalam konteks yang undang-undang hak cipta yang cukup kompleks,
kita juga masih belajar gitu kan ya. Iya. Terus ada perubahan, kita belajar gitu ya. Iya. Dan sedikit yang bisa menguasai itu dengan Iya. cepat gitu. Iya. Itu juga masih ketinggalan sih penerapannya ternyata. Iya. Dan ngomongin perilaku, ini kan emang sebenarnya menjadi akar masalahnya kalau buat gue ya, bukan undang-undangnya gitu. Kalau dalam konteks sekarang ya, perdebatan sekarang. Gue pengen tahu dari kacamata lo, Mas, perilaku kita ya Indonesia gitu ya, masyarakat memang jauh dari apa namanya, keidealan untuk berada di dalam tatanan aturan regulasi gitu ya, berada dalam regulasi, atau kita memang yang harus dibenahi itu perilaku kita dulu gitu, nggak usah ngomongin regulasi dulu deh gitu. Kalau masyarakat tuh, yang gue baca-baca ya secara sosiologis, masyarakat Indonesia tuh patron, klien gitu. Dalam artian apa namanya, kalau ada kalau ada patron mereka tuh jadi lebih Mau ngikutin. ngikutin gitu. Itu terjadi di berbagai apa namanya bidang gitu ya. Iya. Kalau dalam konteks ini ada satu patron yang apa namanya yang sangat didengar sama publik kan, diikutin apakah dia benar atau enggak Salah, gitu ya. iya. Itu pokoknya udah kayak paling benar aja gitu ya. Iya. Begitu juga dalam banyak hal lah gitu. Dalam pemilu juga Sama. atau cara berdemokrasi Iya. orang emang kita sangat patron dan klien gitu. Jadi masyarakat itu ngikutin patronnya. Dalam hal ini bisa tokoh, bisa pemerintah gitu. Jadi dengan memahami situasi seperti itu, kayaknya penting pemerintah untuk Turun lebih tangan, bold, statementnya lebih bold. Karena banyak orang yang ngikutin pemerintah kok. Iya. Terlepas pemerintahnya itu apa namanya mungkin dalam kasus-kasus yang berbeda, menurut gua misalnya gitu ya, wah ini kok penempuh jalannya begini gitu ya, itu nggak tepat gitu ya. Tapi yang ngikutin pemerintah banyak. Ya, artinya dalam konteks ini bisa jadi kalau pemerintah mudah-mudahan pendapatnya benar, itu mengeluarkan statement yang bold untuk bisa memayungi banyak problem dengan nggak cari gampangnya aja gitu ya. Itu untuk bisa ikut membantu masyarakat memahami ini hak cipta dan lain-lain. Karena terbukti waktu ada PP itu, PP 56 gitu ya, publik baru tahu bahwa dengerin lagu itu harus bayar segala macam kalau untuk komersial. Padahal sebenarnya itu kan udah 2014. Jadi hampir 7 tahun nggak ada perkembangan yang baik gitu. Atau nggak ada pemahaman yang baik dari masyarakat gitu. Padahal gue pernah baca dalam satu wawancara antara, gue lupa wartawan, dengan sutradara Werner Herzog kalau nggak salah, di satu kafe di Eropa gitu. Jadi ketika diwawancara gini, dia tiba-tiba, kita keluar aja. Supaya nanti kalau kamu mau gunain audionya, suara radio itu nggak kedengaran. Itu udah punya kesadaran. Dia bahkan si orang itu yang diwawancara, dia punya kesadaran bahwa nanti lu punya masalah. Itu jadi bagaimana hak cipta itu udah menjadi, mungkin karena dia sutradara juga ya, tapi bagaimana hak cipta itu ketika orang menjadi konsumen gitu ya, orang juga udah sadar dia punya kewajiban apa, dia bisa harus gimana, dan kalau dia mau gunakan itu harus gimana gitu. Dia orang tuh tahu, dan itu belum sih kayaknya pemahaman itu ya. Jadi itu perlu dibangun juga pemahamannya supaya budaya hukumnya hidup. Dan dijalankan. Jadi ada dua problem ya. Ada budaya hukum yang memang tidak hidup. Terus yang kedua itu adalah karena budaya hukum yang tidak hidup mengorbankan atau mengkerdilkan budaya kita sendiri sebenarnya. Efek dari situ. Maksudnya gimana? Ya dari budaya kan ada problem soal budaya hukumnya. Iya, itu belum dijalanin belum dijalanin. Impact dari situ adalah budaya kita akhirnya juga bisa jadi kerdil. Iya, kalau tadi ada larang-larangan itu kita menciut-ciut. Gitu kan? Iya, betul. Kalau jadi sifatnya orang jadi melarang-larang, merasa paling punya kekuasaan. itu kan perdebatan esensial tuh. Kita jadi punya properti apa enggak? Apakah karya itu beneran ciptaan kita? Apakah kita itu menciptakan semuanya dari karya itu? Apakah kita menciptakan not, kita menciptakan bahasa, kita menciptakan itu kan sebenarnya esensial banget ya. Kita ini menciptakan apa gitu? Apakah nggak ada unsur yang kita dapatkan dari publik? Lalu seberapa jauh publik harus dinomorsatukan, dikedepankan? Karena sebenarnya kita hanya menambahkan esensi sedikit aja dari apa yang sudah ada. Dari apa yang sudah ada. Kita
kan kita nggak menciptakan scale-nya Iya. udah ada dari tahun berapa Iya. dalam teori musik tuh scale udah ada dari zaman Instrumen Yunani. juga udah ada. Instrumen udah ada gitu, bahasa udah ada. Kita nggak bikin tata bahasa sehingga orang bisa mengerti apa yang kita sampaikan, kan itu kan bukan kita yang nyiptain gitu Apa ya. penilaian lu untuk orang-orang yang seperti itu, Mas? Iya, mereka harus tahu bahwa mereka itu apa ya, kekuasaan Bukan mereka. Tuhan, ya? Iya, mereka sedikit banget kekuasaannya. Kekuasaan itu sedikit, jadi jangan merasa paling punya kekuasaan lah, malu lah kita kecil gitu. Kita kecil, jadi kita tuh bagian dari publik yang kita memanfaatkan yang udah ada banyak gitu. Jadi kita memang kita menambahkan value mungkin ya, menambahkan value dengan buat karya kita, tapi itu juga nggak besar. Lagi-lagi jangan meninggalkan publik itu tadi ya. Kita mendapatkan manfaat dari bagaimana dikelolanya hak cipta untuk kepentingan publik. Jadi kan dibatasi, dia nggak hanya milik kita terus-menerus, beda kan dengan kita punya tanah gitu. Kita punya mobil itu bisa jadi milik kita terus-menerus gitu ya. Dalam situasi yang normal gitu ya. Soalnya ini intangible juga kan? Iya gitu. Satu gitu. Iya. Dan ya dia emang nggak bisa kita anggap kayak kita punya barang biasa gitu. Karena manfaatnya itu juga banyak. Manfaatnya juga banyak. Lu mengambil manfaat dari publik juga banyak kan istilahnya gitu ya. Jadi nggak bisa lu klaim sebagai itu kekuasaan lu sendiri gitu ya. Iya, pada kenyataannya emang itu tadi, lu nggak nyiptain bahasa, lu nggak nyiptain apa, lu cuma pada satu titik Added lu value. mengambil manfaat yang banyak dari hal yang sudah ada di publik sehingga akhirnya dibatasi. Oh ya, untuk kepentingan publik, hak cipta lu dibatasi 70 tahun setelah meninggal, si itu masih bisa dikelola Untuk manfaat ekonominya. untuk manfaat ekonomi gitu ya. Orang boleh menduplikasi segala macam tanpa harus bayar supaya kebudayaan itu berkembang gitu ya. Itu kan perdebatan ke teori hukum kepemilikan. Yang kayaknya kalau karya itu beda ya dengan kepemilikan kayak misalnya properti tanah gitu atau aset-aset lainnya gitu. Oh, jadi mesti dilihat dari sudut yang berbeda. Konsekuensinya gitu sih. Anjir. Nah, gini nih kalau maksud gue kan yang kenapa tadi di awal gue bilang pemikiran lo ini runut banget gitu ya, karena menurut gue memang mesti banyak duplikasi orang-orang seperti lo ya di industri ini gitu supaya penjelasan kenapa? Oh, supaya penjelasannya tuh juga bisa termanifest dengan baik gitu loh, Mas. Dan terkait hal ini, gue pengen tahu juga, ketika lu berada di efek rumah kaca, lu membentuk efek rumah kaca, apakah dari awal lu sudah melakukan pemikiran yang tadi gitu, yang akhirnya lu membentuk karya-karya lu sekarang gitu? Kesadaran-kesadaran itu apa sudah tumbuh di awal, atau justru itu lu berkembang seiring lu juga belajar dan baca-baca terkait banyak teori ini gitu? Iya, gue baca sih, tapi gue juga haus akan banyak pengetahuan yang gue belum tahu ya. Terus ya salah satunya mungkin supaya gue bisa terus tercerahkan ya gue harus banyak asupan kan. Gue harus banyak dengar musik supaya musik gue bisa berkembang. Gue harus banyak baca supaya pemikiran gue bisa berkembang gitu. Jadi itu yang jadi apa ya, yang jadi metode yang gue lakukan lah gitu. Gue nggak boleh diem aja nunggu Ajak-ajak ya? nunggu diajak-ajak atau nunggu dibisikin, dikasih asupan gitu. Gue harus cari sendiri asupan itu untuk bisa terus apa ya, nggak pengetahuan yang gitu-gitu aja gitu di guanya, baik secara musikal maupun ide-ide substansi yang mungkin bisa berguna buat lagunya Efek Rumah Kaca gitu misalnya. Dan Efek Rumah Kaca sejak awal selalu melakukan kritik sosial gitu ya. Sempat ada momen di mana ketika band-band lain melakukan hal yang sama diasosiasikan dengan kayak RK lo gitu kan. Lu sempat menyadari hal itu nggak? Atau justru sebenarnya kritik sosial udah lama juga ya, Iwan Fals juga melakukan, bahkan lebih tajam gitu. Dan asosiasi-asosiasi yang dikaitkan dengan Efek Rumah Kaca tuh lu nyaman nggak sih, Mas? Atau ini justru jadi mengganggu ini masyarakat atau musisi-musisi lain, kenapa jadi mudah banget mengasosiasikan satu hal gitu? Gue nggak mikir kesana gitu ya, dalam artian bahwa bagaimana
mereka bikin lagunya itu mencontoh atau ngikutin RK atau enggak gitu, gue Nggak nggak pernah tahu. mikirin Gue itu. nggak pernah mikirin itu, dan gue merasa bahwa kritik sosial ya emang dari dulu juga udah ada seperti yang lo bilang tadi gitu ya. Iya. Ada Iwan Fals, ada macam-macam. Apa namanya? Tapi yang yang mengganggu menurut gue adalah dengan banyaknya musik yang muncul yang nulis soal hal-hal itu tadi, kritik sosial, politik gitu ya. Itu sangat sedikit dari zaman dulu, walaupun ada tapi sangat sedikit. Karena dugaan gue ya karena kita memang dibentuk untuk apa ya, menyadari atau dibentuk untuk memahami fungsi musik tuh hiburan aja sih. Iya, jadi dari situ sebenarnya tuh yang membuat bahkan sampai sekarang ya masih ada tuh kalau kita dengar musik, udahlah nggak usah jauh-jauh dari Cinta-cintaan. dari politik. Nggak usah deket-deket politik lah, musik-musik aja gitu. Padahal sebenarnya emang bisa ya kita memisahkan itu. Emang keputusan kita bermain musik untuk hiburan itu bukan keputusan politik. Iya benar. Itu kan keputusan politik juga gitu. Jadi sebenarnya karakter kita yang denial itu atau salah menganalisis kan sebenarnya itu kan keputusan politik. Iya, itu betul, kan orang betul. statementnya udah salah gitu ya. Udah kurang tepat itu. Berarti bahwa musik sebagai hiburan adalah keputusan politik gitu. Dan keputusan bisa juga musik yang sebenarnya kita ingin sampaikan adalah musik karena dia bagian dari kehidupan, dia menceritakan semua hal Apapun di kehidupan kita, iya gitu ya. Iya. Walaupun kalau lu nggak mau nulis tentang itu ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi buat yang mau, ya banyak lagi yang bisa gitu ya. Nah itu sebenarnya kan bagaimana kita nggak keluar dari rongrongan doktrin bahwa musik adalah hiburan itu udah lama kan, sejak Orde Baru 32 tahun kita